Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini akan saya membahas tentang teknik konfirmasi dalam menggunakan measure ya, dikolaborasikan dengan SNR atau support dan resisten. Sebenarnya teknik ini cukup sederhana ya. Langsung saja saya trading di dalam Bityard, dan kalau misalkan kalian mau pakai handphone ataupun mau pakai laptop, itu domain Bityard itu bityard.pro ya, bukan .com. Jadi com-nya dihilangin, diganti menjadi pro. Nah, ini adalah beberapa total profit saya, kurang lebih ya 10-20 juta mungkin dalam bulan ini, dengan total modal sekitar 100 jutaan. Langsung saja pertama-tama, biasanya di sini tuh banyak banget tulisan-tulisan di situ, silang-silang aja. Ini udah saya silang semuanya, dan bisa langsung ubah ke time frame sekitar 30 menit saja, karena memang ini saya anggap menjadi time frame takaran paling sederhana untuk menggunakan teknik measure ataupun teknik support dan resisten ya. Langsung saja mungkin perbesar supaya gampang dalam menggunakan teknik support resisten. Misalnya kita ambil sekarang di dalam, kalau misalkan kemarin kalian nanya setiap jam berapa atau setiap 12 jam, mungkin bisa dipersingkat lagi setiap berapa candle gitu kan. Kita lihat, coba kita klik measure-nya di sini. Misalkan dalam jam ini jam 9 ya. Jam 9 sampai ke jam 9 lagi, di sini kita perhatikan ada 96 bars alias 36 candlestick, oke? Nah, maka dari itu teknik measure ini bisa dikombinasikan alias teknik lebih lanjutnya ya. Teknik lebih lanjutnya adalah kurang lebih menggunakan 96 bar alias 100 bar. Jadi kalau misalkan kalian tidak mengacu terlalu dengan jam, boleh langsung saja menggunakan teknik measure dari pojok kanan bawah ya di sini. Sampai atasin ke sini ya, sampai ke atas di sini, sampai menuju ke sekitar 100 bar. Nah, ya kan, sekitar 100 bar ya. Mau 101 lebih dikit nggak apa-apa. Nah, di sini, dan ingat, jika arah candlestick ini adalah ke uptrend alias bullish, itu kita tarik candlesticknya atau tarik garis measure-nya itu dari kanan pojok bawah, oke? Jangan kebalik, dari kanan pojok bawah. Tapi kalau misalkan sedang downtrend, itu dari kanan pojok atas ya. Jangan sampai kebalik, oke? Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwasanya ada beberapa candlestick yang mungkin langsung ya. Di sini ada semacam kayak garis tengah, dan ini menjadi support dan resisten. Langsung kita tarik garis seperti ini. Kita tarik garis seperti ini di garis seperempatnya dari garis tengah. Seperempatnya dari garis tengah. Oke, dari sini ya. Jadi titiknya ini saja. Biasanya measure-nya akan hilang, nggak apa-apa ya di sini. Dan ini akan langsung membuat semacam seperti garis resisten di dalam sini ya. Di sini seolah garis support dan ini adalah resisten, dan ini sekarang memang sedang menjadi resisten terakhir. Tetapi karena memang kita sekarang sedang menggunakan measure antara support dan resisten atau teknik S dan R dan kombinasi measure ini, bukan semata-mata seperti support dan resisten pada umumnya. Tinggal kita tarik garis seperempatnya saja di sini ya. Kita tinggal tarik garis seperempatnya saja di sini dan di atas. Kalau measure-nya ini menunjukkan arah ke uptrend. Kalau misalkan suatu saat ini di downtrend, ya mungkin kita bisa taruh di bawah. Jadi jangan sampai kebalik. Seperti itu. Dan harga sekarang mencapai ke 63.800 dan kemungkinan akan turun ke area sini sekitar 62.700. Bisa kita melihat bahwasanya measure di sini adalah 9,07%. Kalau misalkan kalian masih bingung tentang cara ngitung rumus measure-nya, lihat di video yang saya kemarin atau kita lihat secara singkat. Nah, ini kita ubah ke 100 bar biar pas ya. Dan di sini menunjukkan 8,82%. Rumusnya adalah 8,82% ini dibagi per 10. Perbandingannya per 10 ya guys. Jadi sekitar 0,8 alias 0,89. Kita bulatkan saja ke 0,9. 0,9 ini bisa langsung digunakan kalkulator Anda. 0,9% dari total 63.783 ini. Kita harus mengopen posisi sekarang dengan rumus 63.755 ini dikali 0,8%. Silakan pakai kalkulator kalian. Harga sekarang ya 63.726 dikali 0,9%. Sama dengan kurang lebih, dan hasilnya adalah kurang lebih $573 ya. 573 ini koma 53,4 ini koma. Langsung saja kita kurangin dengan harga yang awal tadi, 63.720
Nah, di sini ini adalah take profit kita 63.152. Langsung saja saya menggunakan modal kurang lebih $1.000 ya, kurang lebih $1.000, dan memang ini sudah waktunya untuk open posisi $1.000 dengan menggunakan take profit sesuai dengan kalkulator tadi di harga 63.152. Dan saya menggunakan leverage 5 kali lipat, dan modal $1.000, atur keuntungannya sebesar 0,9%. Dan di sini jika kita menggunakan take profit 5%, 63.152, di sini 63.021 ya, mungkin nggak apa-apa kurang lebihnya seperti itu. Maka saya langsung akan ambil posisi sell dengan menggunakan leverage 5 kali lipat, marginnya $1.000, leverage-nya 5 kali lipat, dan take profit saya adalah 5% saja. Konfirmasi seperti ini, dan kita lihat apakah besok saya akan mendapatkan profit sebesar dan sesuai dengan penghitungan measure saya tadi ya. Sebenarnya dalam menghitung measure itu cukup sederhana, tinggal tarik garis saja 100 bar dari pojok kanan bawah apabila trennya adalah bullish alias adalah naik, dari pojok kanan atas apabila trennya sedang down alias bearish. Oke? Jadi kesimpulannya dalam menggunakan teknik measure ini hanya perlu ya teknik sederhana saja, dan hal yang paling diingat adalah dalam mengambil open posisinya itu harus kita ingat ya. Sekali lagi saya ingatkan di sini, kita perbesar saja. Pada saat kita mengambil garis measure-nya ini, kalau misalkan sedang uptrend, kita dari bawah ke atas seperti ini. Oke? Beda guys, nanti kalau misalnya dari atas ke bawah hasilnya beda. Oke? Kalau misalkan kalian sedang downtrend, berarti narik garisnya itu dari atas ke bawah seperti ini, oke? Seperti itu ya. Ini adalah kombinasinya S dan R alias support dan resisten, tinggal dibagi seperempatnya dari garis tengah. Karena measure sudah ada garis tengahnya seperti ini, tinggal di seperempatin aja. Kira-kira aja nggak apa-apa gitu kan. Jadi di area 62.000 ini kita bisa take profit dan bisa mendapatkan profit yang maksimal. Tapi sebenarnya perhitungan sederhananya adalah biasanya kalau misalkan di sini udah sekitar 7,8%, ya tinggal kita mengambil take profit sekitar 1% saja juga sudah cukup seperti itu. Karena leverage kita menggunakan leverage 5% ya. Berarti 1 kali 5% gitu kan. Berarti kurang lebih 5% adalah take profit kita. Kalau misalkan di sini kurang lebih sekitar 20% ya, sekitar 20%, berarti rumusnya adalah 1 dikali 20, berarti kita take profitnya adalah 20%. Sebenarnya dalam menggunakan leverage juga bisa suka-suka kalian gitu kan, tetapi semakin tinggi leverage semakin tinggi resikonya juga. Kalau misalkan saya itu biasanya mengambil resiko 10 kali lipat hingga 20 kali lipat maksimal. Kalau misalkan kalian memakai leverage 20 kali lipat atau 50 kali lipat atau mungkin 100 kali lipat, mungkin bisa saja, tetapi resiko ditanggung sendiri. Jadi sebenarnya take profitnya itu adalah total hasil dari ini ya, pembagian ini 7,8% ini, kalau misalnya dibagi 10 kan 0,78 dikali leverage kalian untuk dalam mengambil take profit gitu kan. Silahkan komentar di bawah apabila kalian kurang paham tentang video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam traders.